Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Putri Amalia, NIM 2019-10651. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai e-commerce and e-business. Kami dari kelas 5L. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan nama anggota yang pertama yaitu saya sendiri, Nova Putri Amalia, NIM 2019-10651. Yang kedua ada Rina Amalia Putri, NIM 2019-11657. Selanjutnya ada Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Dan selanjutnya ada Muhammad Abid Hilmi, NIM 2019-11672. Dan yang terakhir ada Ade Gila Raka Aji, NIM 2019-11694. Di sini saya akan menyampaikan mengenai pengertian e-commerce dan e-business. Pengertian e-commerce, menurut William dan Sawyer 2007, electronic commerce atau e-commerce adalah perdagangan atau penjualan produk atau jasa melalui jaringan internet. E-commerce adalah aktivitas jual beli produk secara elektronik pada layanan online ataupun jaringan internet. Terdapat 3 area pada e-commerce, yaitu antara lain yang pertama ada retail online, yang kedua ada pasar elektronik, dan yang ketiga ada lelang online. E-commerce juga didukung oleh bisnis elektronik. Sedangkan pengertian e-business sendiri adalah menurut Lau Genster atau COE perusahaan IBM, e-business merupakan aktivitas yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan proses pertukaran barang atau jasa dengan memanfaatkan internet. Memanfaatkan internet sebagai media komunikasi dan transaksi, dan salah satu aplikasi teknologi internet yang merambah dunia bisnis internal, melingkupi sistem, pendidikan, pelanggan, pengembangan produk, dan pengembangan usaha. Dapat kita simpulkan bahwa e-business adalah rangkaian kegiatan bisnis yang memanfaatkan teknologi dan internet sebagai media transaksi untuk menciptakan dan meningkatkan nilai bisnis, meliputi sistem itu sendiri dan edukasi pelanggan, pengembangan produk hingga pengembangan bisnis yang ditekuni melalui e-business itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hubungan e-commerce dan e-business. Electronic commerce atau e-commerce merupakan bagian dari e-business, di mana cakupan e-business lebih luas, tidak hanya perdagangan, tetapi juga mencakup kerjasama dengan mitra bisnis, customer service, sumber daya manusia, lowongan pekerjaan, dan lain-lain. Selain teknologi jaringan www, e-business juga memerlukan teknologi database, surat elektronik, dan bentuk teknologi non-komputer lainnya, seperti sistem pengiriman dan alat pembayaran untuk e-commerce. Jenis-jenis e-commerce yang pertama business to business atau B2B. Jenis e-commerce ini di mana sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada perusahaan lainnya. Dalam model e-commerce ini biasanya pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Kemudian yang kedua ada business to consumer atau B2C. Dalam jenis e-commerce ini, sebuah perusahaan menjual produk atau jasa kepada konsumen. Pada umumnya, pelanggan dalam e-commerce B2C ini hanya membeli secara mengecer. Dan yang terakhir ada consumer to consumer atau C2C. C2C merupakan transaksi online antara dua individu. Tantangan dan hambatan dalam penerapan e-commerce. Yang pertama, resiko server aplikasi internet e-commerce. Tantangannya yaitu penyusupan atau integration ke dalam sistem dengan memanfaatkan security hole, kemudian penyusupan ke dalam sistem dengan menggunakan program pelacak password, kemudian penyusupan atau integration ke dalam sistem dengan menggunakan alamat IP palsu atau IP spoofing, kemudian penyusupan atau integration ke dalam sistem dengan menggunakan virus, kemudian penyusupan atau integration ke dalam sistem dengan menggunakan backdoor, kemudian yang terakhir penyerangan dengan membebani sistem dengan pemboman paket atau paket booming, peak of date, DOS atau denial of service, atau DDoS atau distributed denial of service. 2. Risiko transaksi. Hambatannya yaitu penipuan dengan memasang situs palsu yang kemudian mengangkat nomor kartu kredit, kemudian penipuan dengan menggunakan nomor kartu kredit palsu untuk melakukan transaksi di internet, kemudian penipuan domain sehingga dapat memasang situs palsu untuk menangkap nomor kartu kredit, dan komponen autentikasi sehingga dapat digunakan untuk penipuan lain,
kemudian penipuan dengan menyangkal telah melakukan suatu transaksi, kemudian penipuan dengan membuat transaksi palsu, dan yang terakhir terjadinya transaksi ganda akibat kesalahan pengiriman data. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 9. Nama saya Yunia Rahma Adisti, NIM 2019-11659. Yang selanjutnya ada E, pilar keamanan sistem e-commerce. 1. Privasi. Aspek inti utama dari privasi adalah upaya untuk melindungi informasi dari orang yang tidak berwenang. 2. Integrity. Aspek ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa izin dari pemilik informasi. 3. Authentication. Spesifikasi ini berkaitan dengan bagaimana menyatakan bahwa informasi tersebut benar-benar asli. Selanjutnya nomor 4 ada availability. Aspek availability atau ketersediaan berkaitan dengan ketersediaan informasi pada saat dibutuhkan. 5. Non-repudiation. Ini adalah permasalahan pengirim. Pengirim tidak dapat menyangkal bahwa dialah yang mengirim pesan atau informasi. 6. Pengaturan akses kontrol atau user ID. Aspek ini berkaitan bagaimana mengelola akses informasi. Ini biasanya terkait dengan masalah autentikasi dan privasi. Kemudian selanjutnya F, manfaat e-commerce dan e-business. Manfaat e-commerce bagi perusahaan yang pertama, agar perusahaan mendapatkan bahan baku dari perusahaan lain dengan biaya yang rendah. 2. Menghilangkan jalur distribusi pemasaran. 3. Memungkinkan pasar yang sangat khusus. 4. Dapat memperluas pangsa pasar atau perusahaan sampai tingkat nasional dan internasional. 5. Biaya telekomunikasi yang lebih murah. Manfaat bagi pelanggan. Yang pertama, menyediakan produk dan jasa yang tidak terlalu mahal. 2. Memberikan pelanggan lebih banyak pilihan dalam menyeleksi produk dan vendor. 3. Pemberian informasi yang relevan dan detail dalam beberapa detik. Kemudian, manfaat e-bisnis bagi perusahaan atau pebisnis perorangan yang pertama, memperpendek jarak. 2. Perluasan pasar. 3. Perluasan jaringan mitra kerja. 4. Biaya terkendali. 5. Efisien. Dan yang terakhir, cash flow terjamin. Yang kedua, manfaat bagi konsumen. Yang pertama, efektif. 2. Biaya terkendali. 3. Aman secara fisik. 4. Harga murah. Dan 5. Fleksibel. Nama saya Muhammad Abid Hilmi, NIM 2019-11672. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yunia Rahma Adisti. Selanjutnya adalah 3. Bagi masyarakat pada umumnya, peluang kerja baru, wahana kompetisi. 4. Bagi dunia akademis, tantangan baru, para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis, membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. G. Dampak positif dan negatif e-commerce dan e-business. Dampak positif dan negatif e-commerce. Dampak positif: 1. Jangkauan pasar lebih luas. 2. Pelaku usaha bisa meningkatkan pendapatan perusahaan lebih besar dibandingkan usaha konvensional yang harus dipotong banyak biaya administrasi. 3. Layanan lebih maksimal ke konsumen. 4. Kemudahan dan fleksibilitas belanja. 5. Peningkatan manajemen supplier. Dampak negatifnya: 1. Masih rawan penipuan online. 2. Hilangnya ranah privasi atau pencurian data pribadi. 3. Gangguan layanan. 4. Kehilangan kepercayaan dari konsumen. 5. Kerugian yang tidak terduga. Dampak positif dan negatif e-business. Dampak positifnya: 1. Aliran pendapatan baru yang mungkin lebih dijanjikan dan tidak dapat ditemukan di sistem transaksi tradisional. 2. Dapat meningkatkan pangsa pasar atau market exposure. 3. Mengurangi biaya operasional atau biaya operasional. 4. Memperluas jangkauan atau global reach. 5. Peningkatan loyalitas pelanggan. 6. Mempersingkat waktu produksi dan pemasaran. 7. Rantai nilai. Dampak negatifnya: 1. Pencurian informasi rahasia yang berharga. 2. Hilangnya peluang usaha akibat gangguan layanan. 4. Penggunaan akses ke konsumen daya oleh pihak yang tidak berwenang. 5.
kerugian tak terduga. H. Aplikasi e-business. 1 yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning. 2 CRM atau Customer Relationship Management. 3 SCM atau Supply Chain Management. Terima kasih. Tahapan pembangunan sistem e-business. Metode siklus hidup terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu 1. Tahapan perencanaan, 2. Analisis, 3. Desain, 4. Aplikasi, 5. Evaluasi, 6. Penggunaan, 7. Pemeliharaan. Faktor kegagalan dan keberhasilan e-business. Faktor kegagalan. 1. Seringkali orang melihat sistem informasi e-business sebagai yang paling penting dan penting, sementara melupakan komitmen dan konsistensi terhadap materi informasi, daya tanggap produk, dan layanan kepada konsumen. 2. Antar muka sistem informasi e-business seringkali kurang interaktif, kurang komunikatif, dan kurang mudah digunakan oleh konsumen karena interface yang sering dibangun berdasarkan selera pembuatnya. 3. Perubahan cara pandang, pola, dan sistem bisnis dari tradisional dan lokal menjadi modern dan global. Sementara perusahaan dan bisnis membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Faktor keberhasilan. Terdapat beberapa strategi dalam mengimplementasikan e-business seperti yang dikutip dari buku Chapter E-Business Strategi. Di antaranya ada 11 faktor penentu keberhasilan. 1. Konten, 2. Convenience, 3. Kontrol, 4. Interaksi, 5. Komunikasi, 6. Sensitivitas harga, 7. Logo, 8. Komitmen, 7. Kemitraan, 10. Proses perbaikan, 11. Integrasi. Sedangkan menurut Waite 2005 mengungkapkan beberapa faktor kesuksesan implementasi e-business antara lain. 1. Ekspektasi dari perusahaan ditunjang dengan ketersediaan dana. 2. Jadwal dan waktu implementasi yang memadai. 3. Pengetahuan akan proses bisnis, kompetensi, dan pengalaman dalam pembangunan sistem informasi e-business. 4. Komunikasi baik secara fungsional dan cross-function. 5. Komitmen yang tinggi dari semua pihak yang terlibat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.